Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Ruqyah Healing Teknologi dalam pandangan psikoterapi. Sebelum kita mulai, mari awali perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga kita mendapat berkah dari perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Arifin dan Mbak Maya. Fungsi ruqyah sebagai psikoterapi banyak diperankan oleh tokoh agama dan ustadz yang sering meruqyah. Kebolehan menggunakan ruqyah ini sudah ada dasarnya berasal tuntunan Rasulullah, yaitu sunnah qauliyah atau sabda Rasulullah, sunnah fi'liyah atau perbuatan beliau, dan sunnah takririyah atau pengakuan atau pembenaran beliau terhadap jambi-jambi yang dilakukan orang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi menyebutkan bahwa pengobatan yang dilakukan Rasulullah terhadap suatu penyakit ada 3 macam, yaitu dengan pengobatan alami, pengobatan ilahi atau meruqyah, dan dengan gabungan dari keduanya. Yang pertama, psikoterapi Islam. Menurut Lewis R. Wolberg, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik, dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi psikoterapi Islam adalah proses bantuan kepada pasien melalui pengobatan yang dibenarkan dan menurut tuntunan syarak-syarak serta berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam menggapai kerinduan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, ruqyah. Inti dari ruqyah sesungguhnya adalah doa. Meruqyah seseorang berarti mendoakan dari penyakit, kesurupan, santet, atau lain-lainnya. Jika ruqyah merupakan doa, maka doa yang digunakan haruslah doa yang benar, yaitu memohon tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ruqyah dapat dibagi menjadi 2, yaitu ruqyah syariah atau ruqyah yang dibolehkan, yaitu mendoakan seseorang dengan doa-doa yang sesuai dengan aturan syariat, dan ruqyah ghair syariah atau ruqyah yang ketiga yang tidak diperbolehkan dalam Islam, menyembuhkan seseorang dengan ayat-ayat menyalahi syariat disebut dengan ruqyah. Ruqyah atau terapi penyembuhan Quran adalah ilmu dari seni penyembuhan, pembantingan dari perlawanan dari penyakit fisik atau gangguan jin dan sihir serta segala mara bahayanya. Al-Quran diposisikan sebagai sebenar-benarnya media penyembuhan bagi manusia-manusia yang muslimin. Tapi lagi-lagi yang menjadi faktor ketidakterimaan sebagai orang pada pengobatan dengan Al-Quran adalah minimnya pengetahuan tentang Al-Quran dan minimnya dasar ilmiah yang material pada metode. Selanjutnya, dasar ruqyah. Tentang apakah Rasulullah SAW pernah mengalami penyembuhan ini. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian malaikat Jibril meruqyahnya dengan berkata, artinya, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu." Kalimat ini, "dari segala apa yang mengganggumu," menunjukkan bahwa metode penyembuhan Quranik ini mampu menyembuhkan penyakit apa saja, baik psikis maupun fisik.
Ruqyah dalam psikoterapi. Dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih, Nabi SAW telah banyak menjelaskan posisi Quranic healing sebagai alternatif penyembuhan terhadap berbagai macam gangguan fisik maupun psikis. Terhadap manusia yang mengalami gangguan psikis, selain mendapatkan pertolongan dari psikiater dan ahli jiwa, sangat dianjurkan pula untuk melakukan Quranic healing atau ruqyah. Sebab ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan pengaruh positif terhadap penggiatan kerja jantung, menstabilkannya, dan menghilangkan kegelisahan serta kegundahan, sehingga dapat menenangkan jantung. Hal ini adalah sesuatu yang dapat berdampak pada kerja anggota-anggota tubuh lainnya. Selanjutnya, aspek psikoterapi ruqyah. Pertama adalah zikir. Secara harfiah, zikir berarti ingat. Zikir yang dilandasi dengan kesadaran pikiran penuh serta kesucian hati yang mengandung daya atau tegangan yang sangat tinggi, sehingga mampu menyetrum orang yang melakukan dari lubuk hati yang paling dalam, yang membuat perbuatan lahiriahnya bagaikan pemikiran-pemikiran yang orisinal dan brilian. Ada banyak bentuk amalan zikir. Salah satunya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan berzikir, hati menjadi tenang sehingga terhindar dari kecemasan. Yang kedua, doa. Dalam Al-Quran juga terdapat bacaan mengandung ayat-ayat berupa doa yang disebut dengan doa Qur'ani. Doa dalam kehidupan seseorang muslim menempati posisi psikologis yang strategis sehingga bisa memberi kekuatan jiwa bagi yang membacanya. Doa mengandung kekuatan spiritual yang membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme, yang keduanya merupakan hal yang mendasar bagi penyembuhan suatu penyakit. Tahapan psikoterapi ruqyah. Tahap praruqyah. Yang pertama, berwudu, lalu mendengarkan nasihat-nasihat agama dan petunjuk pelaksanaan psikoterapi ruqyah, dan berbaring atau duduk dengan mengambil sikap relaksasi. Tahap terapi ruqyah massal. Yang pertama, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Yang kedua, pasien yang merasakan stres, kegundahan, dan kesempitan dalam dadanya akan mendapatkan suatu pengalaman spiritual dan ketenangan luar biasa pada dirinya. Setelah para pasien diruqyah secara massal, maka selanjutnya mu'alij atau sebutan untuk orang yang memberikan terapi ruqyah memberikan konseling dan ruqyah setiap per orang sesuai dengan keluhan atau penyakit yang ada pada fisik ataupun batin pada dirinya. Tahapan ruqyah pribadi. Pertama, konseling, yaitu konselor atau ustadz yang menerapi, memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman pada individu yang meminta bimbingan. Kedua, psikoterapi ruqyah khusus, yaitu konselor membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, juga berfungsi sebagai permohon atau doa agar senantiasa dapat terhindar dari dan terlindung dari suatu akibat hadirnya musibah, bencana, atau ujian yang berat, yang mana hal itu dapat mengganggu keutuhan dan eksistensi kejiwaan atau mental. Setelah konselor membacakan ayat suci Al-Quran, konselor juga membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW, serta khusus sesuai dengan penyakit yang diderita pasien untuk memberikan penyembuhan dan pengobatan terhadap penyakit kejiwaan atau mental. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan